Coba deh pikirin, apa sih persamaannya antara pabrik raksasa, brand super terkenal, sama tambang emas? Semuanya itu aset, aset bernilai gede. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih akuntansi di Indonesia ngatur cara nyatet aset-aset jangka panjang ini. Ini kan bukan cuma soal beli barang biasa ya, ini tuh investasi masif yang jadi nafas perusahaan selama bertahun-tahun ke depan. Jadi gimana caranya para akuntan mastiin nilai segede ini tercatat dengan benar di laporan keuangan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari konsep besarnya dulu, terus kita selamatin satu persatu 3 jenis aset utamanya. Aset tetap, aset tak berwujud, sama sumber daya alam. Baru deh di akhir kita rangkum semuanya. Sip, sesuai agenda kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud aset jangka panjang itu? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh tulang punggungnya perusahaan. Fondasi yang nopang semua kegiatan operasional buat waktu yang lama. Nah, ada 3 kategori utamanya yang bisa kita lihat dan pegang kayak aset tetap, yang nggak kelihatan tapi nilainya luar biasa kayak aset tak berwujud. Dan terakhir, kekayaan yang kita ambil dari alam. Oke, sekarang kita fokus ke kategori yang paling sering kita temui sehari-hari, aset tetap. Apa aja sih isinya dan gimana cara kita nilainya? Kalau menurut aturan main resminya di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 16, aset tetap itu punya 2 ciri utama. Pertama, dia punya wujud fisik, dan kedua, masa pakainya itu lebih dari setahun. Aturan ini penting banget loh biar cara nyatet di semua perusahaan itu seragam, jadi investor bisa bandingin laporan keuangan dengan adil. Nah, kuncinya itu ada di satu prinsip sakral ini, prinsip biaya perolehan atau historical cost. Prinsip ini bilang perusahaan harus nyatet semua biaya yang keluar sampai aset itu siap dipakai. Kenapa? Karena ini ngasih kita angka yang objektif dan bisa dicek, bukan cuma tebak-tebakan harga pasar yang naik turun terus. Biar lebih kebayang, kita lihat deh contoh dari Jojo Company ini. Harga beli tanahnya kan 100 juta. Tapi lihat deh, angka yang masuk ke neraca malah 115 juta. Loh kok bisa? Iya, karena semua biaya tambahan kayak ongkos bongkar bangunan lama, bayar pengacara, sampai komisi buat makelar itu wajib dihitung juga. Nah, inilah yang namanya prinsip biaya perolehan. Nah, ini nih yang sering banget bikin salah paham. Depresiasi itu bukan proses buat nyatet harga pasar gedung yang makin turun. Bukan itu. Depresiasi itu murni proses akuntansi buat nyebar alias mengalokasikan biayanya jadi beban selama masa pakainya. Jadi ini soal alokasi, bukan valuasi. Oh ya, dan ingat, tanah itu satu-satunya aset tetap yang biasanya nggak kita depresiasiin. Terus, cara ngitungnya gimana? Ada beberapa cara, tapi yang paling umum itu garis lurus, di mana bebannya kita bikin rata tiap tahun, sama saldo menurun, di mana bebannya lebih gede di awal-awal terus makin kecil. Perusahaan milih yang mana itu penting, soalnya bakal ngaruh langsung ke laporan laba rugi mereka tiap tahun. Oke, dari aset yang bisa kita pegang, sekarang kita pindah ke dunia yang gak kelihatan, tapi nilainya bisa wow, luar biasa. Kita masuk ke aset tak berwujud, ini semua tentang hak, ide, dan keunggulan. Menurut aturan main di PSAK 19, aset tak berwujud itu adalah aset non-moneter yang jelas identitasnya, tapi yaitu nggak ada wujud fisiknya. Standar ini ngebantu perusahaan buat ngasih nilai ke sesuatu yang abstrak, misalnya kayak hak paten atau reputasi merek yang udah mereka bangun. Contohnya banyak banget, ada paten buat ngelindungin penemuan, hak cipta buat karya seni, merek dagang buat logo dan nama. Ada juga goodwill. Nah ini unik. Goodwill itu cuma muncul waktu satu perusahaan beli perusahaan lain dengan harga lebih mahal dari nilai aset bersihnya. Sederhananya, itu harga yang dibayar buat reputasi dan pelanggan setia. Oke, perlakuan akuntansinya itu tergantung satu hal krusial. Masa manfaatnya terbatas atau enggak? Kalau terbatas, kayak paten yang cuma berlaku katakanlah 10 tahun, biayanya kita alokasikan lewat proses yang namanya amortisasi. Tapi kalau masa manfaatnya nggak terbatas, kayak merek dagang yang bisa diperpanjang terus, itu nggak diamortisasi. Sebagai gantinya, tiap tahun nilainya harus diuji, ada penurunan atau enggak. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Gini deh, kalau Anda udah paham depresiasi, berarti Anda udah paham amortisasi. Konsepnya itu sama persis, sama-sama nyebar biaya aset selama masa manfaatnya. Cuma beda istilah aja, amortisasi ini khusus buat rumahnya aset tak berwujud. Oke, kita masuk ke kategori terakhir. Gimana kalau aset perusahaan itu bukan gedung atau merek, tapi kekayaan yang ada di dalam perut bumi itu sendiri? Yuk kita bahas sumber daya alam.
Aset jenis ini spesial banget karena kita benar-benar ngambil atau ngeruk isinya dari alam. Contohnya ya, tambang mineral, sumur minyak, sampai hutan yang kayunya ditebang. Nilai asetnya ya ada di seberapa banyak sumber daya yang bisa kita gali dari situ. Sama kayak aset lain, biayanya juga harus dialokasiin dong. Nah, prosesnya ini kita sebut depresi. Tapi, bedanya penting banget ya. Depresi itu dihitung bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jumlah yang kita ambil. Makin banyak batu bara yang ditambang, ya makin gede beban depresinya. Logis banget kan? Kita lihat deh contoh dari aneka tambang ini. Mereka udah ngitung, nih kalau biaya depresi buat tambang batu bara mereka itu Rp5.000 per ton. Artinya, setiap 1 ton batu bara yang berhasil mereka gali dan jual, mereka akan catat beban sebesar Rp5.000. Ini cara yang paling masuk akal buat mempertemukan biaya dengan pendapatan. Oke, kita udah ngebahas ketiganya satu persatu. Sekarang waktunya kita kumpulin semua ilmunya dalam satu rangkuman yang jelas dan gampang diingat. Nah, tabel ini ibarat contekan paling jitunya. Buat aset tetap yang ada wujudnya, prosesnya kita sebut depresiasi. Buat aset tak berwujud yang masa manfaatnya terbatas, namanya amortisasi. Dan buat sumber daya alam yang kita keruk, kita pakai depresi. 3 nama berbeda, tapi untuk satu konsep fundamental yang sama, menyebar biaya. Jadi, buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya adalah prinsip penandingan atau matching principle. Tujuannya cuma satu, biar biaya sebuah aset itu ketemu sama pendapatan yang dia hasilkan di periode yang sama. Hasil akhirnya, laporan laba yang kita lihat jadi jauh lebih akurat dan lebih jujur. Jadi, sekarang Anda punya kacamata baru buat baca laporan keuangan. Nanti, pas Anda lihat laporan keuangan perusahaan, kira-kira perusahaan mana yang bakal Anda bedah duluan? Perusahaan manufaktur dengan beban depresiasinya yang besar? Perusahaan teknologi dengan amortisasi patennya? Atau perusahaan tambang dengan depresinya? Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda, dan itu bisa banget ngubah cara Anda menilai sebuah perusahaan.